Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, di video kali ini aku mau ngasih tahu kamu dan membantah mitos hipnosis lainnya yang takut kalau nggak bangun lagi setelah masuk kondisi hipnosis. Apakah benar? Yuk kita bahas. Jadi, kalau misalnya kita pakai analoginya dari teorinya Sigmund Freud, oke, di sini ada sadar. Ini kejauhan, kita hapus aja. Oh, kegedean. Sadar, terus prasadar, sadar, prasadar, sama satu lagi di sini bawah sadar atau tidak sadar ya. Istilah Freudnya sendiri disebutnya ketidaksadaran atau unconscious. Nah, jadi kondisi hipnosis itu lebih ke arah proses. Seluruh kesadarannya, mulai dari sadar, ada 0 sampai level 30 gitu. 0 ini relax, 30 ini apa ya? Aku lupa. Bentar, aku cari dulu. Jadi ada nama skalanya ya guys ya. Buat yang mau tahu, itu namanya Davis Husband Scale. Disebutnya trans scale. Oke, kita coba cari dulu ya. Davis Husband Scale. Oke, dapat. Nah, jadi mulai dari 0 relax sampai 30 itu hiperestesia. Hiperestesia adalah kondisi, kalau aku nggak salah, di mana kamu bisa ngeoperasi tanpa tanpa bius. Jadi operasi besar tanpa bius itu sejauh itu hiperestesia. Awalnya di relax gitu. Dan mungkin nanti aku bakal bikin satu video khusus yang ngebahas tentang Davis Husband Transcale ini. Nah, untuk orang-orang yang belajar lewat pelatihan, kita dikasih tahu bahwa ada indikator-indikator tertentu yang memang pada dasarnya ngebantu kita buat ngukur sejauh mana kedalaman orang itu masuk kondisi hipnosis. Nah, kalau udah hiperestesia, itu artinya memang kita juga berusaha ngebangunin based on levelnya pada akhirnya. Jadi, ini kalau memang ikutan pelatihan ya. Kalau ikutan pelatihan dengan sertifikasi gitu. Nah, kita dikasih ini namanya Davis Husband Scale atau Trans Scale. Nah, di sini kita bisa ngukur sejauh mana orang itu ada di dalam kondisi hipnosis. Jadi, apakah pada akhirnya orang itu bakal susah bangun? Kalau nggak ikut pelatihan dengan sertifikasi, ada possibility gitu. Jadi memang ngobrolin hipnosis, ngobrolin bawah sadar manusia, ngobrolin tidak kondisi bawah sadar manusia atau kondisi ketidaksadaran manusia itu beneran harus hati-hati banget. Karena salah-salah pernah aku dengar sampai ada yang koma gara-gara dia belajar hipnosis sendiri, nggak lewat pelatihan, dan mungkin karena ada salah satu teknik untuk menurunkan atau menaikkan level trance-nya ini,
sampai certain level yang dia sendiri nggak sadar udah di level mana, pas dia berusaha bangunin nggak bangun-bangun gitu. Itu possible, jadi memang harus hati-hati. Tapi kalau misalnya memang ikutan pelatihan dengan sertifikasi, kemungkinan besar lebih aman. Tapi tergantung si hipnotisnya ya. Pengalaman si hipnotisnya itu sendiri kayak apa. Jadi kesimpulannya, apakah mungkin kalau udah masuk ini gara-gara tangan sama mulut nggak sinkron. Apakah mungkin orang dalam kondisi, aduh, ini pennya rada sensitif. Orang dalam kondisi hipnosis nggak bangun lagi, oke, jawabannya mungkin kalau hipnotisnya pertama otodidak dengan catatan dia nggak tahu kedalaman hipnosisnya. Gitu ya, nggak tahu cara ngukur kedalaman hipnosisnya. Yang kedua, memang nggak punya pengalaman. Cukup pengalaman langsung ya. Tapi si kemungkinan ini bisa sangat mengecil, bahkan 0. Kalau memang ikutan pelatihan yang tersertifikasi. Jadi sekalipun misalnya dia ngajak orang masuk ke kondisi hipnosis dan nggak bangun lagi, seenggaknya dia punya guru atau dia punya tutor atau dia punya mentor atau dia punya coach yang bisa bantu subjeknya untuk kembali ke kondisi sadar gitu. Kalau kamu mau ikutan pelatihannya yang tersertifikasi, aku bisa nyediain. Oke, tinggal hubungi aku aja nanti ada di deskripsi. Oke, jadi gitu guys. Apakah mungkin, ini aku ngambil kesimpulan ya, apakah mungkin orang dalam kondisi hipnosis nggak bangun lagi? Jawabannya mungkin. Kalau si hipnotisnya atau orangnya, yang pertama otodidak, dia nggak tahu cara ngukur kedalaman hipnosis. Yang kedua, nggak punya pengalaman cukup untuk mengajak orang kembali mengajak orang kembali ke kesadaran sebelum trance. Jadi ada beberapa level gitu loh. Ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah masukin ke trance. Tahap kedua adalah mendalami gitu ya, biar si kondisi trance-nya lebih dalam. Dan yang ketiga, berarti 4 tahap. Yang ketiga adalah dari kondisi yang pada saat ini trance ditarik lagi ke kondisi kesadaran yang sebelum trance dan bangun. Jadi ada 4 tahap. Nah, setiap tahap ini itu bakal diajarin secara jelas kalau ikutan pelatihan yang tersertifikasi. Tapi kalau misalnya hipnotisnya enggak belajar tentang gimana caranya, mulai dari yang tahapan itu tadi ya. Jadi cycle-nya tuh sadar, masuk ke trance gitu. Sadar, trance,
sadar. Nah, untuk yang ikutan pelatihan bakal diajarin nanti gimana caranya ngembaliin ke kondisi ini. Tapi kalau yang otodidak biasanya sepotong-sepotong, kadang informasinya nggak lengkap atau malah nggak tahu ngukurnya kayak gimana. Jadi possible dan mendekati nol kalau memang ikutan pelatihan. Gitu guys. Coba apa yang kamu pelajari tulisin di komentar. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.